Orang apa-apaan tuh kan? Anjing. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Malam Jumat ini cukup spesial ya, karena emang belakangan itu lagi heboh, lagi rame, live streaming penelusuran ke tempat berhantu. Nah makanya di episode kali ini gue pengen kasih lihat ke kalian tuh video-video menegangkan dari para kreator live streaming. Cukup kalian, saya minta tunjukkan eksistensi terbaik kalian di sini dalam bentuk wujud apapun itu. Bigo. Emang sih biasanya kan ada dari kalian yang bilang, Bang, kalau video-video kayak gitu kan bisa diedit tipuan. nah ini makanya live streaming supaya menghindarkan editan-editan tipuan kayak gitu, biar kerasa lebih real. Tapi yang namanya malam Jumat itu nggak afdol kalau nggak ada narasumber. Nah di samping gue udah ada Akeo, salah satu temen gue yang punya pengalaman lihat penampakan hantu pocong. Jadi Akeo ini temen sekolah gue dulu ya, dan emang gue tahu dia itu dulu pernah lihat penampakan hantu pocong, sama kampungnya itu pernah ada teror pocong karena jenazah yang dikubur lupa dicopot tali pocongnya. Bener gitu ya Akeo? Betul. Oke, jadi langsung aja kali ya kita mulai ya. Oke, boleh. So gue rasa langsung saja berikut adalah videonya. Allah Akbar, siapa itu? Astagfirullahaladzim. 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 Sirullah, Darullah, Qayyiballah, Wujudullah, hadir. Ya jadi tadi bisa kalian lihat sendiri ya, ada seseorang yang lagi melakukan penelusuran ke sebuah bangunan yang kelihatan emang udah serem banget, nggak terpakai gitu. Bahkan tadi ada bangunan yang sempat udah rubuh ya. Dan ketika sedang melakukan penelusuran itu, tiba-tiba orang tersebut mendengar ada suara tawa cewek, kayaknya sih kuntilanak ya. Allah Akbar, siapa itu? Nah, gimana Keo kalau menurut lo tadi? Kalau menurut gua nih ya emang ada kemungkinan juga sih. Ya kemungkinannya satu ya. Kalau menurut gua sih ya percaya nggak percaya. Tapi sih itu bisa juga sih terjadi karena kan bisa aja kayak dia terekam kamera ya kan. Lihat aja tempatnya tuh kayak gitu. Ya kan kayak rumah tua gitu ya kan. Iya. Ya nggak tahu juga sih rumah atau gedung kali ya. Yang jelas udah nggak terpakai gitu ya. Apalagi kan di belakang kan ada WC gitu tuh. Iya kelihatan banget ya. Astagfirullahaladzim. Tapi emang ngomong-ngomong tentang ketawa kuntilanak nih, gue jadi inget salah satu cerita temen gue, tapi dia nggak diketawain sih, jadi dia denger rintihannya gitu pak. Jadi waktu itu ada perampokan gitu, nah keluarga yang dibunuh itu adalah beberapa asisten rumah tangganya. Bahkan temen gue pas ada kejadian itu sempat lihat ke sana dan kayak darahnya itu masih berceceran gitu. Selang beberapa tahun, rumah itu jadi terbengkalai tuh, nggak kepake. Dan dijual juga nggak laku-laku. Nah pas suatu malam sekitar jam 1:30 pas temen gue mau tidur, tiba-tiba temen gue tuh denger jelas banget suara tuh rintihan kayak gini. Nah di situ dia mikir kan, suara apa sih? Gue mau tidur berisik banget gitu kan. Akhirnya dia emang karena orangnya pemberani, dia mau cek tuh ke depan rumahnya kan. Pas dia mau keluar ternyata bokapnya denger juga.
Akhirnya dia ngecek bareng-bareng tuh ke depan. Nah setelah dicek ternyata sumber suara itu dari rumah depannya tuh yang udah terbengkalai. Yaudah mereka pakai senter kan, lihat kan. Masih mikir kucing kali gitu kan. Bisa jadi kucing, tapi nggak ada tuh kucingnya. Tapi emang sumber suaranya dari situ gitu. Akhirnya setelah sumber suara itu hilang, mereka balik lagi tuh ke rumah. Gak lama sekitar 15 menit, tiba-tiba ada suara rintihan kayak gitu lagi tuh. Itu gue pas diceritain itu merinding banget sih sumpah, karena lu bisa bayangin gak sih? Kesembantaian. Malam-malam mau tidur dengar suara kayak gitu kan gimana pak? Tapi emang karena temen gue pemberani, ya udah. Bahkan dia sampai marah-marah ya saat itu ya. Kalau emang lu mau gangguin gue, tampakin aja wujud lo gitu. Bahkan sampai ngomong kayak gitu ya. Nah jadi berhubung dengan cerita salah satu temen gue tadi, ya mungkin aja bahwa suara tadi kerekam di kamera ya. Tapi gimana nih kalau menurut kalian? Komen aja di bawah. Fokus Dil, jangan sampai kosong ya. Itu apa Dil? Ngeblur anjir. Ini ngambang. Ini apa ya? Astagfirullah. Ini terlalu jauh teman-teman. Ngeblur anjir. Ih kok ngambang ya anjir? Astagfirullah. Dil. Fokus Dil. Astagfirullahaladzim. Nggak jelas anjir. Putih nih. Astagfirullah. Nggak bisa di zoom anjir. Ih gerak anjir, gerak ya Allah. Allah gerak, Allah Akbar. Gerak nggak? Allah Akbar. Ih, Hari anjing. Hari, anjir itu muka bodoh kali bodoh. Tripod mana? Rokok mah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya jadi di video yang kedua tadi ada 2 orang yang lagi melakukan penelusuran, entah sebuah hutan atau kebun, gue kurang paham. Tapi yang jelas di sana banyak pohon-pohon gitulah. Nah mereka berdua ini kayak ngelihat dari jauh itu semacam kepala kuntilanak. Emang sih kelihatannya agak samar, tapi ketika mereka udah sadar, dalam satu momentum kepala itu kayak bergerak, langsunglah mereka pada kabur. Ih gerak anjir, gerak ya Allah. Allah gerak, Allah Akbar. Gerak nggak? Allah Akbar. Ih, Hari anjing. Nah kalau menurut lu sendiri gimana Kim? Kalau menurut gua ada 2 kemungkinan nih, ya kan? Lagi-lagi 2 Lagi-lagi 2 kemungkinan. Yang pertama, satu bisa dibuat-buat. Yang kedua ya percaya karena tempatnya tuh serem gitu kan. Masa iya sih di tempat gitu nggak ada gitu. Jadi ada kemungkinan ya memang penampakannya benar-benar terekam kamera. Betul. Ya. Nah tapi ini ngomong-ngomong penampakan nih, lu kan katanya dulu pernah lihat penampakan juga. Iya betul. Gimana tuh ceritanya? Boleh lu ceritain nggak? Oke, sedikit aja. Jadi pengalaman gua pada saat itu sekitar tahun 2003, jadi SD mau ke SMP. Itu sekitar pukul 11:30, gua tuh berdua sama kakak gua di kamar, lagi nonton TV nih. Posisi rumah gua itu, di kamar itu, setelah tembok itu langsung ke teras. Jadi posisinya ada gate kayak tembok, terus ada hordeng. Jadi luar itu udah teras atas. Tapi pada saat gua nonton TV itu, hordeng itu kebuka sedikit. Setelah gua nonton TV, itu tiba-tiba ada pocong di situ, di jendela. Pocong itu, tapi dia nggak ngeliat ke gua, cuma dia kepalanya itu ke bawah, cuma itu gede banget, gemuk.
di mukanya itu kan gue berpikir ya, bener sih pocong kayak di film-film dengan muka yang serem. Nah, karena gue ngalamin sendiri, itu pocong cuma ketutupan sama kain putih, tapi setengah. Jadi mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan gitu, jadi nggak ketutupan kain putih semua, cuma kebuka sedikit gitu. Otomatis kan gue jelas banget loh. Gue jelas, akhirnya gue coba gue bangunin kakak gue. Dan gue, gimana ya, namanya orang ketakutan, gagap. Namanya ngeliat setan, ya kan, gagap. Yang bisa gue lakuin cuma gini-gini doang. Nah, pada saat itu, setelah kejadian itu, gue sakit 3 hari. Nggak tahu, setelah kejadian itu gue sakit langsung, kepala gue pusing, badan gue meriang. Akhirnya namanya gue percaya kayak gitu-gituan, akhirnya gue manggil lah saudara gue yang bisa. Akhirnya gue diurut nih, dipegang badan gue. Setelah dipegang, saudara gue bilang, abis ngeliat apaan? Terus gue jelasin, abis ngeliat ini di situ. Oh, akhirnya udah setelah diurut itu, udah kayak badan gue enakan gitu. Sebelum diurut tuh kayak apa ya? Kayak merinding, kayak meriang, terus badan dingin. Itu pocongnya lo lihat Setengah badan karena tembok rumah gua itu kan agak tinggi, sepinggang kita lah, sepinggang. Jadi pakai apa? Kain kafan? pakai kain kafan Putih. Cuma mukanya nggak kelihatan, cuma kebuka sedikit gitu. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya tuh apa iya pocong bentuknya apa yang gua pernah lihat, ataupun kayak yang di film-film yang mukanya hancur, terus matanya merah gitu. Allahu alam dah. Kalau menurut gua yang gua lihat sih seperti itu. Oke, tapi nih ngomong-ngomong soal pocong ya, si Ako ini juga dulu kampungnya pernah ada teror pocong. Karena ada salah satu jenazah yang dikuburkan itu lupa dibuka tali pocongnya. Katanya pada saat itu sampai geger ya kampung lu? Betul. Gimana ceritanya, boleh diceritain nggak? Oke. Jadi di kampung gua itu sekitar tahun 2011 di Jakarta nih, ya kan, posisinya ada sedikit rame lah geger di belakang rumah gua itu. Jadi ada kejadian orang meninggal, cuma tali pocongnya itu lupa dibuka. Jadi meninggalnya itu sebelum asar lah dia meninggal. Kan, tapi keluarganya itu kekeh nih mau coba nguburin di hari itu juga. Kalau kita kan sebagai namanya orang meninggal kan pasti kan nunggu nih, entah itu besok, karena kan nunggu saudaranya pada datang dulu besoknya. Jadi ini langsung ya? Jadi langsung gitu. Jadi ini cewek atau cowok? Cowok. Udah tua apa gimana? Tua. Terus akhirnya mandiin segala macem, akhirnya disolatin tuh sekitar jam 5 lewat tuh baru selesai untuk dibawa ke pemakaman. Pada saat dikuburin, ya kan, tiba-tiba itu kan ada papan buat penutup liang lahat kan. Itu kurang satu. Malu. Jadi gua juga nggak tahu itu kesalahan dari tukang gali kuburnya, ngitungnya gimana. Akhirnya karena mau beli lagi ke material, posisinya udah sore, udah tutup, akhirnya ada warung yang itu kan masih pakai papan, terus ada nomornya 1 sampai 10 gitu. Akhirnya minjem sama warung itu papan itu, akhirnya pinjem lah. Nah posisinya hujan tuh, udah rintik-rintik. Yang namanya pemakaman TPU dulu kan nggak disediain kayak kayak tenda gitu ya kan, ya kehujanan gitu. Makanya karena buru-buru kan, takutnya hujannya gede langsung tanahnya longsor kan, rembes gitu kan. Akhirnya langsung dikubur sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib itu sudah selesai. Nah ketika nih setelah itu udah dikubur, tiba-tiba
ada gosip-gosip di kampung gua. Gosip-gosipnya, jadi ya namanya gosip kan pasti kan, apalagi di kampung ya kan, cepat banget menyebarnya. Inilah dari satu orang ke satu orang, jadi cepat. Nah, ada gosip katanya tukang gali kuburnya itu disamperin sama yang orang baru meninggal tadi gitu. Jadi tengah malam itu pada saat si penggali kubur sedang tidur nih, dia diketok-ketok pintunya gitu. Dan gua nggak tahu juga tuh dia ngetok-ngetoknya pakai apaan. Akhirnya dibuka, ya namanya tukang gali kubur ya udah biasa lah buat menghadapin kayak gitu-gitu. Akhirnya itu pocong kagak, terus itu pocong nggak cuma ngasih isyarat tapi nunduk gitu. Itu pada saat itu jelas tuh pocongnya tuh. Jelas. Dengan wajah orang yang baru meninggal. Jelas. Oh ya? Iya, jelas. Udah gitu akhirnya dia dengan ngasih isyarat, akhirnya udah terus disuruh pergi kan sama tukang gali kuburnya. Maksud suruh pergi, ada apa nih? Apa yang bisa gue bantu gitu? Kenapa lu datengin gua gitu kan? Akhirnya pocong itu pergi, tapi setelah itu tukang gali kubur itu katanya dimimpiin setelah ngeliat itu gitu, dimimpiin katanya dia minta tolong sebenarnya tuh, minta tolong untuk bukain tali pocong itu. Dimimpiin sama yang tadi datang, yang iya kuburin betul gitu. Dan akhirnya dia itu posisinya tukang gali kubur itu rumahnya itu deket makam. Terus rumah gua itu dari makam itu sekitar ya nggak nyampe 1 kilo lah. Nah tukang gali kubur itu belum nyebar kemana-mana nih, paling baru warga deket itu. Nah tiba-tiba malam keduanya nih, jadi tukang sekutang tuh lewat, posisinya di deket rumahnya si yang baru meninggal itu kan, karena waktu itu meninggalnya pas lagi musim-musim hujan, jadi kayak hujan-hujan rintik-rintik gitu. Tukang sekutang kan kalau malam kan suka lewat tuh. Nah tukang sekutang tuh dikasih lihat juga posisinya di situ juga, di deket rumahnya. Dengan wujud yang sama? Dengan wujud yang sama. Pocong dengan tampilan korban yang baru meninggal. Betul. Setelah pocong di situ kan ada kayak rumah kontrakan dan kos-kosan gitu. Jadi posisinya pada saat yang ngekos baru pulang kerja atau kuliah gitu ya kan, tiba-tiba dia didatengin juga sama tuh pocong itu tuh. Dan akhirnya lambat laut nih mungkin keluarganya denger lah dengan isu-isu seperti itu. Tadi gue lihat ini. Nah, dikumpulin cerita itu. Beneran lu ngeliat di mana gitu. Sama dong, gue juga ngeliat gitu. Setelah kejadian itu, jadi posisinya itu gua lagi ada satu saudara gua nikahan. Dan tiba-tiba tukang gali kubur itu datang, ternyata diundang sama saudara gua. Akhirnya kan rame tuh, gue dengerin cerita itu, langsung ditanya lah sama keluarga gua, itu gimana kemarin ceritanya, masalah yang kemarin gitu. Iya, gue didatengin kata dia gitu kan. Terus itu gimana supaya dia bisa hilang gitu? Ya tergantung keluarganya. Kalau emang keluarganya mau bongkar lagi, dibongkar. Tapi kalau misalnya keluarganya mau sabar sampai 40 hari nih, katanya sih namanya orang meninggal itu 1 minggu setelah dia meninggal nih, dia pasti keluyurannya di masih keluarga-keluarga kecilnya dulu. Setelah udah 2 kali nuju nih, 14 hari, dia ke keluarga yang agak jauh. Nanti setelah 3 minggu, dia agak jauhan lagi. Ntar setelah 4 minggu dan 40 hari tuh, dia hilang sendiri. Dulu gitu. Mitosnya begitu ya? Mitosnya kayak gitu. Jadi tuh nggak dibongkar, nggak diapa-apain, jadi hilang sendiri gitu. Jadi posisinya ditanya juga kan sama, jadi kan ada tokoh agama di rumah gua nih, datanginlah ngomong baik-baik ke keluarganya karena ada isu-isu kayak gitu. Setelah ngomong, ternyata keluarganya nolak buat dibongkar gitu. Jadi udah dan dan akhirnya kan juga dijelasin kan sama tokoh agama itu, sama Pak Haji itu, kalau misalnya mau sabar ya nunggu 40 hari
gitu. Nanti hilang sendiri. Nanti hilang sendiri. Itu gua pada saat gua di rumah, itu tuh gua jadi parno sendiri gitu. Gimana kalau didatangin rumah gua gitu ya kan, karena kan jarak rumah gua itu kan nggak terlalu jauh gitu, karena kan yang tadi gua bilang orang yang meninggal itu kan pasti kan 1 minggu itu masih di sekeliling keluarganya dulu gitu, kalau 2 minggu tuh ya agak jauhan dikit gitu, terus yang ketiga minggu tuh agak sedikit jauh lagi lalu hilang gitu. Kayak gue sedikit parno juga sampai gue tidur sama bokap gue saking gue takutnya ya kan, kalau ada suara-suara apa gitu, Pak bangun Pak, bangun Pak. Gitu ya, akhirnya ya udahlah, lama-lama kesini ya udah hilang, cerita itu juga udah hilang gitu aja. Tapi ya sempat bikin geger ya, karena Geger. banyak yang Lihat dari tukang skuteng, dari orang yang ngontrak atau ngekos di situ, sampai tukang gali kuburnya gitu. Ih, goyang, Nay. kursinya itu ya. Ada orang ya? Ih, gitu lah. Anjing. Bangsat. Merinding gua. Ini kayaknya dikerjain sama tim kreatif kita nih, si Jaeng nih. Ini bukan video live streaming penelusuran ini. Video jam kan kurang ajar nih tim kreatif gitu nih. Merinding loh. Merinding gua. Sialan banget loh. Oke, langsung aja kita ke next video. Bu, ada ibu-ibu guys. Bu mau kemana bu? Bangke. Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Bukan ibu-ibu itu anjing. Aduh. Kadet. Ah, goblok. Gua baru sadar mana ada ibu-ibu di sini anjing. Mana ada ibu-ibu di sini? Dia kayak pakai baju hijau atau gimana ya? Tadi pakai samping loh. Kang Adit. Kang. Bentar, gua mulai gemeter teman-teman. Enggak loncat, jalan. Dia jalan. Enggak loncat, dia jalan. Ya jadi guys, ini sebetulnya video yang udah cukup viral ya. Kalau kalian ingat, ada ibu-ibu guys. Nah itu, ini videonya nih. Kalau nggak salah, penelusuran dari Ghost Panic Team sempat viral. Lu udah pernah tahu belum video itu? Belum. Pernah nonton belum? Belum. Jadi kayak lagi di lapangan gitu ya. Nggak tahu tuh mungkin lapangan bola apa gimana. Tiba-tiba ada kayak ibu-ibu gitu lewat tuh. Nah, pas dia balik arah, dia baru sadar gitu kan. Loh, kok ibu-ibu ada di sini ngapain gitu kan, pakai putih-putih gitu kan. Kayak pocong apa gimana sih tadi ya? Kalau nggak
nggak salah ya. Ibu-ibu jalan gitu lewat sekelibetan kayak putih. Kayak mukena gitu, nggak ngerti lah ya. Nah, disitulah baru mereka mulai merasa takut sehingga kabur tuh orang yang melakukan penelusuran tadi. Nah, yang jadi misteri itu siapa sebenarnya Kang Adit? Kang Adit, Kang. Bentar, gue mulai gemeter teman-teman. Tadi kan denger nggak lo? Kang Adit gitu kan. Padahal kayaknya nggak ada orang lagi di situ ya. Cuma kalau dia nggak salah doang ya. Iya kalau nggak salah ya. Kalau menurut kalian kira-kira gimana penampakan dalam video ini? Komen aja di bawah. Oke lah, thank you banyak nih udah nemenin gue kali ini. Udah cerita pengalaman horor lu ke teman-teman. Sama-sama lah. Jangan kapok-kapok. Thank you nih. Siap. Itu dia guys video Om Mamat pada kali ini tentang video-video penelusuran ke tempat berhantu para kreator live streaming. Bigo. Buat kalian yang suka konten-konten kayak gitu, langsung aja ikutin mereka. Caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Bigo sama follow profile mereka. Nanti link download sama profilnya gue taruh di deskripsi. Nah selain itu guys, mereka itu juga lagi ngadain Ghost Hunter bareng Raffi Ahmad sama Billy Saputra. Tentunya buat kalian para penggemar horor itu bakal jadi konten yang mantep banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Bigo, gue taruh linknya di deskripsi. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao. Bigo.